Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Minarko Canduang, ibadah hikmat untuk pecinta pedas. Minarko berlokasi di Simpang Canduang, tepat di depan Pertamina Simpang Canduang. Lokasinya berada persis di tepi jalan dengan papan nama yang akan langsung terlihat saat kita melintasi kawasan tersebut. Di dalam akan terasa nuansa berseni, di mana terdapat beberapa lukisan tangan yang terpasang apik. Kita bisa menikmati sensasi pedas yang beragam sambil bercengkrama dengan teman, pasangan, maupun keluarga. Tidak hanya mie yang tersaji di dalam daftar menu, tapi Minarko Canduang juga menyediakan menu lain seperti ayam geprek dan berbagai macam minuman segar untuk meredakan dahaga setelah makan. Minarko merupakan salah satu makanan tren di kalangan remaja. Sensasi pedas yang menggelitik lidah menjadi daya tarik tersendiri untuk makanan pedas berjenis mie ini. Beruntungnya, bagi yang kurang suka dengan makanan pedas, Minarko juga menyediakan mie dengan level terendah, sehingga kalian yang tidak suka pedas tetap bisa bergabung dengan teman kalian untuk menikmati mie ini. Terlebih lagi, pelayanan sini sangat ramah, sehingga tempat ini rekomendasi untuk kalian kunjungi. Minarko ini merupakan cabang Padang yang telah dibuka sejak tahun 2019 dan masih bertahan hingga sekarang. Lalu apa kata Bang Rido tentang usahanya ini? Mari kita dengar bersama-sama. Cerita awal merintis usaha Minarko ini, Bang? Boleh, mau tanya apa? Cerita awal Abang merintis usaha Minarko ini? Cerita awalnya pertama bisa di Minarko ini karena usaha dari franchise sebelumnya temen yang punya, jadi diajakin untuk gabung join. Gimana, mau minat nggak mau bikin Minarko di daerah sana nih? Yaudah boleh. Jadi itu awalnya sih, karena waktu itu juga masih peluang bisnis di kuliner juga masih terbuka kan, maksudnya masih banyak peminat untuk mie pedas ini, jadi tertarik lah. Berarti cerita awal Bang merintis ini berdasarkan ajakan teman. Nah benar. Terus kan kalau Bang bangun usaha itu kan pasti ada cerita jatuh bangun. Itu boleh diceritakan juga nggak? Jatuh bangunnya lebih ke COVID sih waktu itu. Kalau yang masalah selebihnya sih aman sih sebelum COVID, cuma di COVID sih. Jadi pendapatan agak lebih menurun kan, karena anak sekolah juga nggak bisa sekolah kan, libur gara-gara COVID. Nah jadi ke situ. Berarti konsumen dominan di usaha Minarko ini anak-anak? Lebih ke remaja, kalangan anak sekolah sih. Soalnya kan lingkungan di sini kan lebih ke lingkungan sekolah kan, kayak pesantren, terus SMA, SMP gitu. Terus ketika COVID melanda tuh kan, usaha Abang untuk usaha ini tetap berjalan itu gimana? Kayak mengakali dana atau modal gitu? Gak ada sih, lebih ke percaya rezeki kan, karena rezeki itu udah ada yang ngatur. Terus kayak gak perlu, kalau di prinsip saya sih lebih ke pokoknya yang karyawan gajinya ada, terus buat kedai udah lepas semuanya, jadi nggak terlalu itu sih. Biarpun orang-orang udah pada tutup kan, misalnya kedai-kedai yang lain tutup, kita tetap masih buka, ya nggak ada tujuan buat untung lebih sih, cuma biarlah karyawan kerja, yang penting ada kerjaan. Kenapa Abang mau bergabung di usaha Minarko atas ajakan teman? Kenapa nggak lain gitu? Uh, ini kan awalnya Minarko ini kan yang di Padang kan, Minarko Padang. Jadi yang Minarko Padang ini kebetulan teman dekat kuliah. Jadi teman-teman yang lain tuh udah ada di cabang Bukit Tinggi, misalkan kan di Sejunjung, Nama Seraya, Batu Sangkar. Jadi yang daerah Agam, khusus yang di Agam Timur arah ke sini belum ada. Nah jadi dia tuh soalnya kalau mau bikin usaha Minarko itu dia harus ada regionnya masing-masing, nggak boleh deket-deket jaraknya gitu. Jadi kebetulan yang di sini ini kosong, jadi ya udahlah nggak apa-apa deh, daripada nggak itu kan, apa namanya, lebih ke itu sih abang sebenarnya, kayak lebih enakan usaha sih sebenarnya daripada kerja gitu, daripada kita kerja sama orang lain kan, lebih enakan usaha sih. Berarti Minarko
Minarko ini awal cabangnya itu ada di Padang. Di Padang. Baru apa teman-teman Baru yang ngajak. benar. Baru yang lainnya cabang. Kalau boleh tahu usaha mie ini udah berdiri sejak kapan Pak? Yang di sini atau Yang yang di Padang? sini semenjak tahun 2019 awal. Yang di sini kalau yang di Padang udah sejak tahun kuliah, waktu itu kuliah udah tahun 2014 2015-an lah Itu awal berdiri. awal berdirinya. Kalau untuk inovasi yang ditawarkan dari usaha ini yang berbeda dari yang lain itu apa? Di sini dulu kita udah pernah nyoba bikin nasi goreng, terus kayak ayam geprek gitu kan. Terus apa lagi ya? Ayam geprek, terus Minarko-nya itu udah pernah makan Minarko campur nasi goreng nggak? Ada juga itu waktu itu bikin kayak gitu. Minasnya juga ada. Cuma mungkin basicnya lebih ke mie, jadi semuanya lebih tertarik ke mie sih. Jadi yang lain udah nggak usah diterusin deh. Palingan ayam geprek aja sih yang masih bertahan sekarang. Terus untuk membedakan level-levelnya ini kan pasti pakai cabai. Nah itu cara apa namanya? Rumusnya gitu gimana? Dia kan ada levelnya dari level W setengah, W, J plus gitu kan. Jadi setiap tingkatan tuh dari sendoknya. Misalkan yang W setengah tuh seperempat sendok gitu. Terus kalau yang W-nya 1 sendok gitu. Lebih ke tingkatan sih. Ntar makin tinggi levelnya makin banyak sendoknya. Terus selama Abang merintis usaha yang hampir jalan 3 tahun ya Bang ini, ada nggak kesulitan yang Abang hadapi kayak persaingan antar bisnis? Di sini nggak ada sih. Lawannya di sini juga nggak ada sih, cuma ada sih lawan yang di dekat SMP sini ada, tapi udah nggak ada juga kan. Dia udah tutup sih, nggak ada sih. Persaingan di sini buat mie pedas nggak ada sih. Terus ketika COVID melanda kemarin kan Bang, kata Abang kan itu yang mungkin paling down untuk usaha ini. Pernah nggak berpikiran untuk kayak tutup aja lah gitu? Kayak hampir menyerah gitu? Ada, cuma karena udah ada usaha yang lain juga kan, cuma bukan usaha yang ini doang gitu. Jadi nggak apa-apa deh, biarin deh. Yang penting lebih ke kemanusiaan sih. Soalnya kan semuanya waktu itu perlu duit kan, jadi yang namanya karyawan juga butuh jajan atau butuh kebutuhan lain kan. Dia udah biarin aja buka, yang penting uang gaji kalian keluar, terus bahan-bahan nggak usah dipikirin, pokoknya kerja aja lah. Dan masih sama kalau misalnya di saat COVID, strategi pemasarannya itu semakin itu nggak bertambah gitu untuk mengatasi persaingan bisnis gitu ya COVID. Kalau sebenarnya itu persaingan kalau untuk lebih ke inovasi, gimana cara kita membangun image lagi kan, nggak ada sih. Lebih ke apa ya, maksudnya tuh pokoknya apa adanya yang berjalan aja kayak gitu, ya udah ikutin aja alurnya. Terus soalnya kan kita nggak terlalu bisa berinovasi kan, soalnya karena ini bukan usaha kita milik kita sendiri, karena ini kan franchise gitu. Jadi kita kan tergantung pusatnya gimana, kita harus ngikutin yang di mereka gitu kan. Kalau di mereka nggak ada suruh dengan hal yang bikin inovasi baru atau apa, kita nggak bisa gitu. Lebih nurutin mereka kan. Kalau mereka ada inovasi, sedangkan kita pengen berinovasi tapi di mereka nggak boleh kan, sesuai kontraknya kan memang kayak gitu. Kalau untuk cara awal pengenalan Minarko yang untuk cabang Agam ini gimana? Kan kalau di Padang mungkin udah familiar, iya. nah, kalau di sini kan belum. Ya, Di sini waktu itu bagi-bagi brosur sih awal-awal. Bagiin brosur ke sekolah-sekolah yang dekat-dekat sini. Terus bikin promo beli 2 gratis 1 gitu. Lebih kayak promo. Berarti lewat brosur promo. Kalau boleh tahu Bang, untuk modal awal usaha ini dirintis tuh berapa, dan dananya itu dana pribadi kayak atau misalnya ada dana pribadi kira-kira rentang 70-80 lah. 70-80. terus persentase keuntungan dan misalnya pembagian persentase keuntungan antara cabang Agam sama Padang itu gimana? Pembagiannya 80-20. Berarti 80 sana 80 kita, oh. 20% dia. Soalnya 20% itu bagian dari keuntungan franchise kan.
kita nggak, kalau yang aku sama dia tuh kayak kita kan udah kayak temenan. Jadi yang selebihnya tuh yang lain, teman-teman yang lain, dia membangun image, membangun brandnya tuh dia mau bikin apa namanya, mau bikin cabang gitu. Mereka harus bayar gitu. Tapi saya waktu itu nggak bayar karena dia teman dekat gitu. Jadi lu gak usah bayar, lu kasih persenan aja ke gue. Jadi kayak gitu. Kenapa Bang milih lokasi ini? Kenapa Karena nggak di Payakumbuh ada gitu kan, terus di Bukit Tinggi juga ada, dan kita letaknya di tengah-tengah. Jadi kita nggak ganggu wilayah perdagangannya Bukit Tinggi, nggak ganggu juga perdagangannya Payakumbuh, karena tempatnya di tengah-tengah. Gak mungkin juga kan orang yang Payakumbuh tuh bakalan belanja ke sini buat beli mie doang, terus orang Bukit Tinggi buat beli mie ke sini, kan nggak mungkin kan. Kalau dari sekian banyak daftar menu yang udah kita lihat nih kan Bang, favorit dari pembeli di sini tuh apa? Konsumen dari Minarko. Lebih ke levelnya sih ya, yang level sedang. Maksudnya nggak terlalu pedas, nggak terlalu pedas lah, masih bisa dimakan lah sama mereka. Oke. Terus pengalaman menarik dan berharga yang Abang dapat setelah merintis usaha hampir 3 tahun ini apa? Bang? Eh, gimana tadi pertanyaannya, kayak Pengalaman menarik dan berharga setelah merintis usaha ini yang Pengala- udah mengalami jatuh bangun gitu kan. pengalaman menariknya sih mungkin ini ya, yang usaha pertama saya kayak buat dagang kan, gitu kan. Ada sih usaha yang lain buat berdagang, tapi yang kayak kuliner nih beda cerita gitu sama usaha yang lain. Kayak kuliner tuh lebih ke, apalagi kita kayak makanan kayak ini kan nggak kayak nasi kan, maksudnya nasi tuh kayak, nasi kan udah kebutuhan primer banget tuh. Sedangkan kalau kayak mie kan lebih kayak, gue sekarang pengen makan mie nih kayak gitu, besoknya belum tentu makan mie lagi kan. Jadi seakan-akan tuh kalau orang yang ada kesini tuh makan mie mulu gitu, kayaknya tuh berarti mie gue enak banget jadinya nih, kayak gitu. Lebih ke situ tuh, kayak ada enaknya lebih ke pelanggan tuh kesini tuh karena bukan cuma sekedar suka sama mie doang gitu. Jadi emang dia tuh udah kayak melebihi nasi lah, kayak kebutuhan juga bagi mereka mie itu. Setelah 3 tahun merintis usaha, ada nggak sih Abang kayak merasakan bangga nih gue udah bisa kayak gini ternyata gitu? Ada lah, ada. Boleh diceritain gimana spesifik? Ya, ngerasa wah itu karena kita udah ngelaluin yang COVID sih, lebih ke COVID itu sih. Kalau COVID tuh nggak ada, tapi kita masih tetap bertahan, ya masih biasa-biasa aja sih. Tapi karena COVID kita masih bertahan sampai sekarang, itu kayaknya wah banget sih. Lebih ke COVID tuh kita masih bertahan, sedangkan orang lain udah pada berhenti, kita masih berjalan tuh kayak wah. Itu sempat jadi pertanyaan sih sama orang, masih bisa buka usaha sedangkan yang beli nggak seberapa gitu masih. Nah, cara Abang menjawab pertanyaan itu? Ya udah jalanin aja, berapa yang ada udah. Untuk Abang ketika ingin menanggulangi modal kan otomatis COVID itu kan setidaknya kayak adalah sedikit membawa kerugian dengan modal. Cara Abang mengakali modalnya itu gimana? Supaya ini tetap jalan gitu. Dari tabungan pribadi sih, muterin itu aja pakai tabungan pribadi aja. Jadi anggap kayak sambil beramal lah gitu, biarin aja, makanya nggak usah kasih ke orang-orang terdekat aja deh dulu gitu. Ada rencana membuka cabang lagi nggak? Rencananya ada sih waktu itu, tapi lihat-lihat perkembangannya dulu deh gitu. Kemarin kan rencana mau bikin di Gebang Putih, buka di Gebang Putih dekat IAIN. Cuma ntar dulu deh satu-satu deh, soalnya masih ada job-job yang lain kan gitu. Dengan usaha yang sama atau mau beda? Tetap usaha yang ini sih, mau ngembangin ini, tapi di dekat IAIN kan. Berarti berarti Abang dulu tuh punya pengalaman berdagang juga ya sebelumnya? Dulu pertama tamat kuliah kerja selama 2 tahun 3 tahunan lah. Terus karena sifat-sifat pembangkang ya, sifat-sifat nggak nerima perintah dari atasan, jadi emang kita kan punya improve terhadap diri masing-masing kan. Kita tuh, gue nggak bisa kayak gini, gue nggak bisa kayak gini, gue nggak bisa disuruh gini. Intinya tuh kalau nggak bisa disuruh, gak usah kerja gitu.
mendingan buka usaha. Nah jadi pemikiran di situ lebih ke situ, gue kayaknya nggak bisa deh kayak gini, mendingan usaha. Emang lebih suka tipe berkarya yang bebas. Nah gitu, lebih ke situ sih. Iya. Pesan dan kesan untuk anak-anak muda yang mau mengawali bisnis. Untuk anak-anak muda yang mau ngawalin bisnis, pertama kayak gini sih sebenarnya sih, bisnis tuh lebih ke berani. Pertama berani untung, berani rugi, pasti lebih ke situ bisnis. Tapi ketika berbisnis kita udah mikirin untung, mendingan gak usah berbisnis. Sebab karena kita mengeluarkan 1.000 dari uang kita pun itu udah bagian dari kerugian. Jadi kita tuh harus siap rugi. Misalkan ini kayak kita membangun sesuatu hal yang gini, kita kan perlu modal kan nggak langsung untung kan, pasti modal. Sedangkan modal itu udah bagian dari kerugian. Tapi kalau mental nggak ada buat nanggung kerugian, ya dosa. Wah, Dia menarik harus- sekali pokoknya jawaban yang harus berani, disampaikan nggak usah Mang Ido. takut. Dan kisah Karena bagaimana segala sesuatu usahanya hal tetap tergantung bertahan usaha. meski pernah terdampak pandemi. Kalau kita Lalu, udah usahanya kita bisa belajar bahwa untuk merintis sebuah usahanya usaha udah itu sungguh banget, pasti adalah Tuhan nggak bakal sesuatu hal ngianatin yang aku. besar dan membutuhkan mental yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan serta rintangan yang ada. Nah, bagi kalian yang ingin makan pedas, bisa nih mampir ke sini. Abangnya ramah banget loh.